الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم رحمه الله ونفع الله بعلمه في الدارين آمين. Sawabikul himami la tahruku asmarul akdari. Sawabikul himami bermula cepat-cepatnya cita-cita. Itu la tahruku, boleh juga la tahriku, tidak merobek ya sawabikul himam asmarul akdari akan dinding-dinding takdir-takdir. Imam Nutailah beliau menuliskan sawabikul himami la tahruku aswar akdari. Cepat-cepatnya cita-cita atau kuatnya semangat atau luar biasanya harapan dan cita-cita serta perjuangan itu tidak akan merobek dinding-dinding takdir. Apa maksudnya? Imam Asy'arawi beliau menerangkan, hadil hikmatu, bermula hikmah ini itu kata alili, seperti alasan lima untuk segala sesuatu qablahu yang sebelumnya hadil hikmah. Wa tasluhu, dan atut aidun halnya pula lima untuk segala sesuatu, maksudnya bataslu dan patut jadi hikmah, aidunnya pula lima untuk segala sesuatu ba'da sesudahnya hadir hikmah. Jadi menurut keterangan dari Imam Asy'arawi bahwa hikmahnya Imam Ta'ilah sawabikul himami la tahruk asal ini hadir hikmah itu keta'alil lima qablaha bataslu aidun lima ba'dah. Hikmah ini menjadi seperti alasan untuk hikmah yang sebelumnya. Hikmah yang sebelumnya itu sebenarnya telah kaji, yaitu iradatu kata cerita, iradatu kata cerita ma'akum madlai iyaka bil asbab binasyahud khafiyah dan seterusnya. Dan juga patut atau bisa menjadi alasan pula untuk hikmah yang sudahnya, yaitu arif nafsaka minat tadbir wa maqama bi'ur ka'angka la taqrubi nafsi. Karena seperti sesungguhnya Imam Nutali itu qala, berkata Imam, iradatuka ayuhal muridu khilafa ma'rada maulaka la tujdi naf'an lianahu idha kanat sawabikul himam mi'ayil himam sawabiku ay syari'atu ta'thiri fil asya'i wa ya qawiyun nafsi alati tanfa'iluan al-asya'u batakunul wali karamatan yuqalu fa'ala kada bihimmatihi idha wajjaha ilaihi bahwa fawujida waligwarihi kasahiri wal'aini ihanatu la tangfa'ilu anhal asya'u illa bidakbillahi ta'ala ay bidikni subhanahu. Maksudnya adalah karena seperti sungguhnya Imam Toilet itu kala telah berkata Imam, iradatuka bermula kehendakmu ayuhal murid wa murid ila ma akan menuliskan segala sesuatu arada yang menghendaki wa akan maulaka oleh Tuhanmu, itulah tujdi, tidak akan memberikan atau tidak akan menganugerahkan ya sawabikul himam naf'an, akan manfaat lihat karena sesungguhnya keadaan itu idza kanat apabila ada sawabikul himami
oleh sawabikul himam. Ayal himamu maksudnya cita-cita, sawabiku yang cepat atau yang mendahului, ayat syariatut ta'thir maksudnya yang cepat pengaruhnya, bila di dalam perkara-perkara. Bahaya dan bermula ya sawabil imam itu qawi nafsi, kuatnya nafsu, maksudnya kuatnya nafsu atau kuatnya jiwa, alati tanpa ilu yang terlaksanakan anha dari alati al-asya oleh perkara-perkara. Watakunu dan jadi ya asya li wali bagi wali itu karomatan wa karomah. Bila dikatakan fa'ala telah melakukan ya wali, katakan seperti ini bihimati dengan himmahnya wali atau dengan cita-citanya wali atau dengan keinginan kuatnya wali. Idza wajaha apabila menghadapkan ya Allah akan himmah ilai kepada wali, fawujida lalu ditemukan atau diwujudkan ya ya fa'ala ada berarti wujida lalu ditemukan ya wali dan bagi selainnya wali kasairi seperti penyihir, walain dan ain. Ain itu adalah orang yang memiliki penglihatan tajam di luar nalar atau di luar kebiasaan. Itu ihanatan, penghinaan, la tanfa'ilu yang tidak terlaksanakan atau latun palu yang tidak dilaksanakan anha oleh asya anha al asya latan pelu anda al asya latan yang tidak terlaksana anha dari himmah dari al himam asawabik al asya oleh perkara-perkara illa bitakbillahi ta'ala kecil dengan takdir Allah ta'ala ayyubidnihi subhanahu maksudnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat sekalian, hikmah dari Imam Dala ini ya, memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam hidup ini silahkan punya cita-cita, silahkan punya harapan. Ada satu pelajaran yang mengatakan bahwa al-umniyah ya, rahmatun lil ummati. Umniyah dalam hari ini maksudnya harapan atau cita-cita itu adalah termasuk rahmat Allah untuk umatku, umat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau ada orang dalam hidupnya punya cita-cita, punya harapan, itu berarti dia mendapat rahmat Allah. Kalau hidupnya tidak punya cita-cita, putus asa, pertanda putus dari rahmat Allah. Wala yasurabillahi ilal qaumul kafirun, tidak putus asa dari rahmat Allah sudah orang kafir. Namun demikian kita harus menyadari bahwa di samping ada cita-cita, ada harapan dan ada semangat untuk memperjuangkan perwujudannya, ada yang telah mendahului kita semuanya, yaitu takdir Allah. Rasulullah bersabda, kataballahu maqadir, ada dan beliau sebutkan innallaha katabal maqadir qabla ayal wasamawatil ardu yumsinan wasa. Sungguhnya Allah telah menetapkan takdir itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum langit dan bumi sebelum langit dan bumi diciptakan Allah, takdir telah ditentukan Allah SWT. Namun tidak ada di antara kita yang tahu takdirnya seperti apa. Maka ketika kita menjalani hidup, ya silakan bangun harapan, canangkan cita-cita, lakukan upaya perjuangan wujudkannya sekuat tenaga, sekuat kemampuan zahir dan batin, dan itu niatkan bagian dari ibadah. Dan namun apa yang nanti akan terwujud, akan terjadi, inilah pentingnya kita iman kepada qadar Allah, supaya kita nanti kalau berhasil tidak overdosis yang membanggakan diri,
Kalau belum berhasil, tidak putus asa. Itu intinya. Kalau Qur'annya itu likaila taqsaw ala ma fatakum wa la tafru bima atakum, supaya kamu sekalian itu tidak putus asa dengan yang luput dan tidak bangga diri dengan yang Allah datangkan kepada kamu sekalian. Karena yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Semangat yang menyala-nyala atau cita-cita yang begitu membumbung tinggi dan usaha yang maksimal gitu, itu adalah amal soleh, itulah ibadah kalau niatnya karena Allah. Namun semua itu tidak akan bisa merobek dinding-dinding takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kemudian kita mengeluh, saya sudah maksimal berusaha kok tidak tercapai, sudah usaha dengan sekuat tenaga tapi kok tidak mendapatkan yang saya ingin dapatkan. Nah, di situ yang jangan terjadi pada orang yang ngaji. Kenapa? Karena usaha sekuat apapun, cita-cita apapun, takkan melampaui dinding-dinding takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dikaitkan dengan masalah doa, maka doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah itu dijamin diijabah. Namun kadang ijabahnya dunia, kadang akhirat. Jadi kalau kita bicara tentang gagal atau ketidakberhasilan itu karena kita melihat dari sisi kacamata dunia. Kalau kacamata akhirat masih tanda tanya, karena banyak orang yang permintaan di dunia belum dikabulkan, Allah Maha tahu lebih baik diberi di akhirat. Nah, jadi Imam Dailah menurut analisanya Imam Syarqawi, seakan-akan beliau itu mengatakan iradatu kayyal muridu khilafa ma'aradahu maulaka la tujtinabna. Kehendakmu hai murid untuk menyelisih apa yang Tuhan Allah SWT kehendaki itu tidak akan memberikan manfaat. Maka dari itu paling selamat dan paling nikmat hidup itu ikut cara hidupnya para wali Allah. Bagaimana hidupnya wali itu? Kalau ditanya apa keinginanmu, keinginanku mengikuti keinginan Allah gitu. Makanya ada salah seorang muridnya mualim yang sangat beliau sayangi, yang beberapa waktu wafat, yaitu Ibu Bunyamin. Dalam salah satu kajiannya pada waktu itu mengkaji kitab Tambul Mu'arin, dengan Jim Alikam juga, itu di dunia ini orang yang keinginannya tidak pernah tidak tercapai itu adalah para wali. Apa sebabnya? Sebab wali itu dia mengikuti keinginan Allah. Karena dia mengikuti Allah, ya semua yang dia inginkan pasti terwujud. Sebab kalau Allah sudah menghendaki pasti terjadi. Inna amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Yang dimaksud demikian, kalau Allah menghendaki, misalnya apa, kamu pilih mana, siang ini terang benderang atau hujan lebat, ngikut yang Allah inginkan gitu. Makanya begitu terang, alhamdulillah terang. Ada hujan, alhamdulillah hujan, begitu. Nanti kalau menikah, misalnya mau yang calon istrinya itu yang dari kota atau yang dari desa, gitu. Pilih mana? Ya milih yang dipilihkan oleh Allah, begitu. Ternyata dari desa, alhamdulillah. Dari kota, alhamdulillah pula. Kalau milih sendiri, kalau sama orang kota dong, kalau orang desa ada level. Itu ternyata sama orang Bedui. Ya malah kecewa gitu. Enak begitu. Kamu mau ngaji seperti ini tuh nanti kalau udah selesai nyantri mau jadi apa? Nah, itu juga sama. Ya mengikuti yang dikehendaki dan diridhoi Allah saja. Itu aman gitu. Wah, saya ingin jadi ketua MUI. Ya repot urusannya. Saya Indonesia cuma satu ketuanya. Ini
Penting ini ilmu ini. Ilmu al-hikam itu kalau paham hidupnya lebih ringan. Kenapa? Banyak problem kehidupan itu solusinya hanya ilmu. Tidak bisa dirubah. Kadang-kadang keadaannya tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah pandangan terhadap kehidupan sendiri. Contoh, bahwa hidup ini akan berabat ujian dan cobaan, itu tidak bisa dirubah. Selagi masih ada kehidupan, ya ada ujian cobaan. Terus pingin hidup tanpa ujian cobaan, ya tidak bisa. Mau punya ilmu, mau jahil, sama aja, ada ujiannya masing-masing. Nah, kemudian mungkin ada orang mengatakan, wah ada Pak Ustaz, gara-gara dia punya keinginan begitu kuat, ya, berjuang tidak kenal lelah, dia sukses. Ya, mau sehebat apapun, semua itu dalam lingkup takdir Allah. Dia punya cita-cita, Allah yang mentakdirkan, dia melakukan upaya berjuang juga, Allah yang dengan kekuatan, kemudian tercapai, ya itu juga karena Allah yang mendaki. Tapi dia tak akan mungkin bisa memastikan bahwa dia akan bisa melakukan semuanya. Tiap orang pasti akan diberi Allah keterbatasan. Nah, memang kadang-kadang ada orang itu karena begitu kuatnya ya, himmahnya itu bisa melakukan, misalnya yang disebut di sini wa takunil wali karamatan. Jadi ada himmah, sawatul himmah yang ada pada diri seorang wali itu, yang kemudian diistilahkan sebagai karomah. Karena apa? Dengan himmahnya itu dia bisa melakukan hal-hal yang orang lain tidak bisa lakukan. Yuqalu fa'ala kadza bi himmati, dikatakan yang melakukannya dengan himmahnya dia. Contohnya, dulu itu ada seorang kiai sepuh di Jawa Timur, Dongro, itu gurunya para kiainya para kiai. Seperti itu namanya Mbak Mahrub kali-kali. Sekala itu beliau sedang berada di hutan, tidak ada orang jualan makanan, tidak ada orang lewat, tapi sedang lapar. Gimana coba? Pada waktu itu bersama dengan seorang yang kaya raya, banyak uang. Terus saya nanya, sekarang di sini coba kita tes mana yang lebih penting, ilmu atau harta. Kata orang itu harta ya ini, kalau merasa ilmu. Dan dong sekarang kita kan lapar nih, dengan harta kami coba cari makanan. Ya bingung mau cari di mana, di hutan ya. Tapi ternyata kiai itu kemudian berdoa kepada Allah, tidak lama akan mendatang orang bawa makanan senampan penuh dengan nasi dan lauk lengkap. Terus sekarang tanya, ya coba yang lebih penting itu ilmu atau harta? Wah, ilmu kiai itu berumnya apa? Ngakuin di situ. Nah itu karomah, bisa mendatangkan orang yang bawa makanan padahal di situ ya nggak ada mestinya. Entah siapa yang datang ya, wujudnya manusia, apakah dia malaikat yang diutus Allah, bisa saja. Nah kejadian seperti itu kan dengan sawabul himmah atau al-himam as-sawabiq, pada diri seorang wali disebut sebagai karomah. Tapi penyihir juga kadang bisa melakukan baliwiri kasairi walain, bisa juga kadang penyihir bisa melakukan hal yang di luar nalar. Namun kalau bagi penyihir, bagi orang-orang yang fasik itu adalah ihana, bentuk daripada penghinaan justru. Karena orang-orang seperti itu tidak patut dengan karomah. Karomah kan kemuliaan. Mana ada kemuliaan diberi kepada penyihir dan kepada orang-orang yang punya pandangan mata yang walaupun dia di luar nalar, namun digunakan untuk kezaliman. Nah, maksudnya apa yang disampaikan oleh Imam Syarqawi menjelaskan Imam Ibnu Athaillah, mau itu
karomahnya wali ataupun ihanahnya para penyihir, latun palu anha atau latan pailu anhal asya, latan pailu anhal asya'u, maksudnya bahwa segala sesuatu itu tidak dilakukan dari himmah, ya maksudnya dari himmah sawabik atau himmah sawabul himmah tersebut. La tanbilu anhal asya'u illa bi'idzni ta'ala, tidaklah itu semua itu terlakukan kecuali dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bi'idzni, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wal himmah maka bermula himmah wairu sawabiki, yang selain as-sawabik, ya cita-cita yang lemah, ya semangat yang rendah, kehimmatikan seperti himmahmu, seperti cita-citamu, ayyuhal murid, itulah asal tidak ada pengaruh, itu mawjudlah bagi imam min babi aula, dari bab yang lebih utama. Jadi kalau himmatul aliyah patut sawabul himmam aja tidak bisa merobek di dinding takdir, apalagi himmah orang kebanyakan seperti kita yang disebut sebagai ghairu sawabik, fa'al himmam ghairu sawabik, maka tentu lebih tidak berpengaruh lagi dari tinjauan bab yang lebih utama. Fabihada tabritun naril hirsi, ya fabihada maka di dalam ini tabritu naril hirsi, bermula mendinginkan api kelobaan al mustahilati, yang menyala fi qalbi, dalam hatinya murid, hatta yukhayila, sehingga menghayal, hatta yukhayala, sehingga dihayalkanlah bagi murid, anna dzalika syai'a, ala sesungguhnya sesuatu itu tau yadi, mentaati tangannya, wana, dan sesungguhnya murid itu yudriku, akan menemukan yang itu, akan dzalika syai' la malata, tidak bisa tidak, ada pasti. Fa fi hadza tabritu naril hirsil musta'ilati fi qalbihi. Di dalam ini yaitu pemahaman daripada hikmah sababul imam la taru salatar ini adalah dalam rangka upaya mendinginkan api loba atau api rakus yang menyala dalam hati seorang murid, hatta yuhayyala lahu anna dzalika yadihi, sehingga dihayalkan bagi sang murid itu bahwa sesungguhnya sesuatu itu taat pada tangannya. Maksudnya kalau orang itu tidak paham bahwa segala sesuatu itu tidak akan bisa merobek dinding takdir, nanti misalnya karena udah pernah diberi karomah terus merasa itu akan bisa wujud kapanpun di mana saja, ya seakan-akan apa, bahwa semoga segala sesuatu taat kepada tangannya. Maksudnya kalau tangannya nunjuk kamu, misalnya kamu berdiri duduk, atau kamu misalnya apa, kalau pepohonan disebut ditunjuk, misalnya hijau ikut hijau, kuning kering misalnya, seakan-akan dia menghayalkan demikian, semua itu tunduk kepada tangannya. Wa na yudriku lamalata, dan sungguhnya akan mendapatkannya secara pasti. Nah, itu yang mau diingatkan, tidak demikian ya. Betul, misalnya para wali itu kalau doa mustajab, namun kemustajaban bukan berarti persis seperti yang diminta. Contoh pernah terjadi ya, ada seorang wali yang terkenal doanya mustajab. Ketika beliau menikahkan anaknya, dan itu dinikah dengan anaknya kiai juga nih, sama-sama putra atau putra putrinya kiai besar. Kalau ada kiai nikahin anaknya, kira doanya agar pernikahannya harmonis atau
pernikahannya itu berantakan, tentu dia mendoakan biar meneruskan Allahumma alim bainahuma khalaqta baina Adam wa Hawa, kan gitu. Ya Allah, imbun di antara keduanya sekarang telah imbun Adam dan Hawa dan sebagainya. Tapi ternyata ada juga punya anak ya, yang dikenal wali itu menikah sama anak kiai juga, ternyata tidak bisa akur, akhirnya berpisah. Ada juga dia punya anak tidak mau diatur untuk ikut orang tuanya ya, mengkaji agama, terus mengurus pondok dan sebagainya. Dia malah merantau ke Jakarta, kan orang tuanya di Jawa Timur, dia ke Jakarta, entah melakukan hidup sederhana, tidak mau ikut arahan orang tua itu. Kadang-kadang bahkan sampai seperti itu. Kenapa? Karena kalaupun seorang wali doanya mustajab, Allah yang buat dia mustajab. Kalau yang diinginkan terwujud, itu bukan Allah yang menginginkan dan mewujudkannya. Tapi bukan berarti dia bisa memastikan. Nah, kalau kita mendengar, wah ada beliau itu wali Allah, tiap doa mustajab, tiap melakukan apapun sukses. Betul, yang selama ini terjadi itu kalau benar yang disampaikan, yaitu bidillah, dengan izin Allah. Tapi kalau Allah dalam suatu saat dan waktu tidak menginginkannya, ya tidak akan bisa wujud. Ini yang perlu dipahami. Tidak bisa dikatakan seorang wali bisa apa saja, kapan saja, di mana saja, belum tentu. Semua tergantung pada Allah. Kalau ada yang mengatakan, wah ya bisa mendapatkan itu pasti di mana saja berada, ya berarti dia telah salah paham. Walidobatu dan bermahidobah bikolihi sawabikul imami, di dalam ucapannya Nazim, ucapannya Imam Ibn Aidlah sawabikul imami, itu minidobati sifati, termasuk mengidobahkan sifat ilal mausmi kepada yang disifati. Sawabikul imami itu adalah idobah sifat kepada yang disifati. Berarti al-himam sawabik gitu sebetulnya. Al-himamu as-sawabiku gitu. Cita-cita yang cepat atau yang penuh semangat itu tidak akan bisa merobek dinding takdir. Namun kemudian ditukar tempatnya jadi sawabikul himami, ay al-himamus sawabiku. Kama ukuriro, ya sebagaimana ditetapkan ya idobah ya. Wa bi qalihi aswarul aqdari ya, atau wa bi qalihi aswarul aqdari, dan udah ucapannya Imam Tayyib aswarul aqdar itu min dobatil musyabihi, dari mengidobahkan musyabah bih lil musyabih terhadap yang menyerupai. Jadi kata-kata aswarul aqdar itu sebetulnya maksudnya al-aqdar ya. Al-aqdar al-aswar, takdir-takdir yang menjadi dinding-dinding ya. Dinding-dinding takdir yang menghidupkan yang diserupakan kepada yang menyerupai. Jadi pada intinya dari hikmah sawabikul himami la tahruku aswarul aqdar atau la tahruku aswarul aqdar, cepatnya cita-cita ya, semangatnya cita-cita, dahsyatnya cita-cita itu tidak akan merobek dinding-dinding takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hidup itu silahkan punya cita-cita setinggi-tingginya, punya program sebanyak-banyaknya, usahakan dengan segala daya upaya dengan sempurna. Namun kalau tentang sesuatu yang nanti akan dicapai atau yang akan diperoleh, kembalikan kepada Allah. Kalau sesuai harapan, alhamdulillah. Kalau belum sesuai harapan, malah sebaliknya misalnya, ya ucapkan innalillah. Tapi kalau sudah mampu, bisa juga tetap ucapkan alhamdulillah.
Kalau pedoman Qurannya apa? Pedoman Qurannya itu kita mengimani ini semuanya likaila taqsa ala ma fatakum, supaya kaum sekalian tidak putus asa dengan yang luput dari kaum sekalian, wala tahru bima takum, dan tidak bangga diri terhadap apa yang datang pada kaum sekalian. Maka insya Allah akan jadi orang yang stabil dan orang yang tawadhu. Oleh karena itulah kemudian kita diajak untuk memanage diri kita, ya. Manajemen kolbu. Dulu di Darut Tauhid ya, pengasuh dan pendiri ya Jawab Gimnatiar menyebut dengan istilah manajemen kolbu. Bagaimana? Di antaranya arif nafsaka minat tadbiri wa ma qama bihi ghayruka angka la takum bihi li nafsika. Arif, ya, istirahatkan dirimu. Arif, istirahatkan olehmu nafsaka akan dirimu, ataupun jiwamu, nafsumu, minat tadbiri, dari mengatur-atur. Fama, maka bermula apa saja koma yang telah melaksanakan bi dengan maghairu kaum selainmu, angka darimu, la takum, maka jangan melakukan ilmu bi dengan ma li nafsika, untuk dirimu sendiri. Imam Nuntalah beliau mengingatkan arif nafsaka minat tadbiri, istirahatkan, nyamankan dirimu dari tadbir, dari mengatur-ngatur tentang peristiwa-peristiwa kehidupan. Kenapa? Itu sudah diurus oleh yang lain. Wama koma biwairuka angka takum nafsika. Apa yang selain dirimu telah melakukannya untukmu atau dari dirimu, kamu jangan melakukannya untuk dirimu sendiri. Apa maksudnya? Imam Asy'arawi menerangkan arif, istirahatkan olehmu nafsakan dirimu ayyuhal murid, wahai murid, minat tadbiri, dari tadbir, dari mengatur-atur, li amri dunyaka, terhadap urusan duniamu, bahwa dan bermula ia tadbir itu ayyukatir, bahwa mentakdirkan olehmu, mengatur olehmu, apa bukan yukatir, mentakdir atau menetapkan atau mengukur, bahwa dan bermula ia tadbir itu ayyukatir, bahwa menentukan, mengukur asas oleh seseorang finansial dirinya, sahas ahwalan, akan hal-hal atau akan keadaan-keadaan yang akan ada, ya sahas alaiha, atas ahwal, alamat atas segala sesuatu takbadi yang menuntut dia akan man syahwatu, oleh syahwatnya sahas, wa yudabbiru laha ma yaliku biha min ahwali a'mali, min ahwalin wa a'malin, ya, wa yahtamu li ajli dzalika. Maksudnya apa? Bahwa dan bermulia tadbir itu ayyukatir, bahwa menentukan asal seseorang, menentukannya seseorang binafsi, di dalam dirinya sahas ahwalan, akan keadaan yakunu yang ada, ya asas itu oleh tetap atas ahwal, alamat atas sesuatu takbati yang menuntut, ya mahi akan sahas, ya ma alamat sesuatu takbati yang menuntut dia akan ma syahwat, syahwatnya ya sahas itu. Wa yutabirulaha, dan mengatur, ya sasbah untuk ahwal, makan segala sesuatu yaliku yang patut, yang mabia dengan ahwal, min ahwalin, dari hal-hal batin, wa ahwalin, dan amal-amal zahir, wa yatamu, dan merasa prihatin atau merasa susah, ya sahasli adli dalika, karena arahnya itu. Bahada, dan bermula itu ta'abun, kebayaan, atimun yang besar, istajala, yang menyegerakan, ya sasu akan taat, linafsi, untuk diri sendirinya sahas. Jadi para sahabat sekalian, yang dimaksud dengan tadbir itu apa? Tadbir itu bahwa seseorang itu dia
menentukan atau memberikan satu ukuran atau batasan-batasan pada dirinya sendiri akan hal-hal, akan keadaan-keadaan yang ia itu akan ada atasnya sesuai dengan tuntutan daripada syahwatnya itu. Contohnya apa? Contohnya seperti kita sekarang ini. Kita sekarang sedang di Matal Arba'in ngaji berbagai macam kitab. Terus ketika kita sedang di sini, kita udah membuat takbir apa? Nanti saya di sini sekian tahun lulus bisa mengkaji kitab ini. Begitu lulus langsung nanti akan nikahnya dengan anak konglomerat misalnya gitu. Yang cantik, yang solehah, anak tunggal gitu. Terus setelah itu mau bangun pesantren gratis. Pokoknya terus kok sekian tahun gini-gini jadiannya, dan ini mesti tercapai gitu. Kalau tidak tercapai mending bundir. Apa bundir? Tahu nggak bundir? Kurang pengalaman. Bunuh diri, mau ke Monas terus jatuhkan diri. Nah, yang seperti namanya takbir. Nah, apa yang terjadi? Orang kalau udah takbir seperti ini nanti kalau tidak tercapai kecewa, terus apa? Kadang mau stres gitu. Kalau boleh tidak kita melakukan takbir? Boleh, tapi jangan memastikan. Kalau ditanya ya harapan saya sih nanti begini, harapan aja. Tapi jangan harus ya, tahun ini begini, tahun itu. Kalau tidak gagal berarti. Ada udah nggak gitu. Itu yang kita itu disuruh istirahat deh. Arih nafsaka minat tadbir, arih nafsaka ayal meritu minat tadbir. Ya, istirahatkan, nyamankan dirimu, jiwamu, baik murid, dari tadbir. Tadbir apa? Li amri dunyaka, yang mengatur urusan duniamu itu. Bahwa misalnya dalam usaha sekian begini dan sebagainya. Bahwa yukadira asasu fi nafsi ahwalan yakunu alaiha alama ta'di sawatu. Jadi bahwa seseorang itu dia menentukan atau mengukur pencapaian diri baik yang sebanyak hal-hal yang akan ada di dalamnya sesuai dengan tuntutan syahwatnya, yang dia tuh mengaturnya atas apa yang ya layak ya. Yutabiru laha ma yaliku biha min ahwalin wa amalin, dan dia juga mengatur untuk apa yang diharapkan itu sesuatu yang layak dengannya dari hal-hal batin juga amal-amal zahirnya, dan ia merasa sedih karena hal tersebut. Nah, yang seperti ini diingat oleh Mu'talah sebaiknya diistirahatkan. Sebab apa? Wa hadza ta'abun 'adzimun istajalahu li nafsihi. Ini adalah kepayahan yang besar yang seseorang itu menyegerakannya untuk dirinya sendiri. Contohnya, ada orang sudah membuat target seperti itu, terus tidak sesuai harapan, kan jadinya capek, lelah, letih, kecewa, susah. Dan memang menurut yang lazimnya apa? Wala alla aktsaroma, dan wala alla aktsaroma, dan bisa jadi kebanyakan sesuatu yukadiru yang mentakdir ya, yang menentukan ya sesuatu akan umat itu layak tidak terjadi. Yang terjadi apa? Payahibu lalu gagal. Ya payahibu lalu gagal donu oleh sangkaannya sahas. Jadi kalau orang telah mentadbir yang seperti itu, kebanyakannya itu tidak terjadi. Wal'alla aktsara ma yubadiru la yaqul, dan bisa jadi kebanyakan apa yang ia itu
tentukan itu tidak terwujud, yahibu danu, lalu gagallah atau kecewalah sangkanya itu. Kalau dia tidak mentarget dengan paten yang harus begitu kan tidak akan mengalami kekecewaan ataupun bahkan depresi. Kalau tadi ngikut wali, kenapa kok Anda rajin sekali ngajinya? Ya, ini diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda dalam urusan ilmu itu, tolabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Menuntut ilmu sangat wajib bagi setiap orang Islam. Maka ya saya tunaikan sebaik-baiknya. Ya, tapi untuk apa Anda serius sekali? Banyak waktu yang udah keluar pesantren di rumahnya bingung, bahkan yang lulus perguruan tinggi di rumahnya juga belum dapat kerjaan. Kenapa Anda mau repot-repot, mau payah-payah begitu? Nah, dia jawab, ya, karena yang penting saya itu ibadah. Hidup kan untuk ibadah. Ibadah saya saat ini adalah ibadah yang sangat istimewa, yaitu thalabul ilmi. Permasalahan nanti selesai pendidikan, selesai dari pesantren atau dari kuliah dan sebagainya, mau jadi apa dan sebagainya, itu bukan bagian saya. Itu bagiannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian kita itu ibadah, bagian kita itu punya cita-cita, terus kemudian diiringi dengan doa dan disertai dan usaha sekuat tenaga. Namun apa yang akan wujud dalam hidup itu bukan wewenang kita, itulah bagian daripada Allah. Maka artinya apa? Arih nafsaka min tadbir, istirahatkan jiwamu dari membuat tadbir. Fama qama biwairuka angkala takum nafsi. Apa yang telah dilakukan oleh selain dirimu, ya, untuk dirimu itu kamu tidak usah melakukan untuk dirimu sendiri. Ini yang kemudian ditegaskan seperti itu. Nanti akan di bagian belakangnya. Babi takbiri, dan di dalam ungkapannya Imam Thailabi arih, iya, dengan lafaz arih, istirahatkan. Itu isyaratun, isyaratun bermula isyarat ila anal matluba, sesungguhnya yang dituntut itu tarku ila anal matluba, sesungguhnya yang dituntut itu tarku meninggalkan tadbir lil muridi, bagi murid. Maksudnya apa ya? Ya, lafaz bi'arih itu isyarat, dan isyaratun ila anal matluba, inna anal matluba, ya, tarku lil muridi huwa, yaitu adalah maskil suatu yang tetap di dalam tadbir ta'abun, bermula kepayahan, wa mu'anatun, dan ya kepayahan. Amma tadbiru umuri ma'asi, adapun mengatur urusan-urusan kehidupannya murid ala wajin, atas cara sahlin yang mudah, yastahinu yang menolong, ya wajah atau tadbir, ya yastahinu yang mengambil pertolongan, ya murid bihi dengan tadbir, ala matlubi, atas yang dicarinya murid, fala ba'sa, maka tidak ada keperluan itu wujud bihi dengan tadbir. Belida, dan karena ini warata datang oleh satu ungkapan at-tadbiru, bermula tadbir, mengatur manajemen kehidupan, itu nisful ma'isyati, separuhnya penghidupan. Imam Asy'arqawi beliau menganalisa di dalam ungkapan Muntailah menggunakan lafaz arih, ya, arih nafsaka min tadbir, pakai arih, istirahatkan. Ini isyarat kepada sesungguhnya yang dituntut adalah meninggalkannya murid terhadap tadbir yang di dalamnya itu ada ta'ab, ada mu'anah, yang gara-gara kita tadbir itu malah payah sendiri, ya, membuat rencananya payah, rinci banget gitu, menjalankannya juga payah gitu. Jadi yang dimaksud suruh meninggalkan jangan tadbir itu adalah tadbir yang tadi, yang akan membuat orang itu malah payah dan berat.
dan ujungnya bisa kecewa, bahkan bisa stres, depresi, bahkan bisa bunuh diri. Namun ya, kalau tadbiru umuri ma'asih, mengatur urusan penghidupan atas cara yang mudah, yang dengannya dicarikan pertolongan ya, untuk yasta'inu bi alam dunubi, yang dengan tadbir itu orang mencari pertolongan untuk mendapatkan yang dicarinya, ya maka tidak ada keburukan dengannya. Karena inilah kemudian ada muncul satu ungkapan menyebutkan bahwa at-tadbiru nisful ma'isyati, mengatur itu atau memprogram itu adalah separuh dari kehidupan. Jadi intinya apa? Buat program dalam hidup itu yang realistis, yang kita punya nalar untuk menjalankannya. Ya, jangan sampai kita dibuat payah dalam membuat perencanaan dan juga menjadi sangat payah dalam melaksanakan. Kenapa? Karena supaya kita punya energi untuk bersabar bila tidak sesuai harapan hasilnya, apalagi kalau mampu sampai tetap bisa ridho gitu. Sebab kalau kita membuat tadbirnya itu sampai payah ya, payah itu dimana rencananya begitu rincinya, kemudian penetapan targetnya juga begitu besarnya, akhirnya kemudian kita payah sendiri. Nah, itu yang perlu dihindari. Kalau mau buat tadbir umuril ma'asih ya, mengatur tentang persoalan kehidupan kita atau akibatnya, boleh. Misalnya apa? Ada orang tua yang punya anaknya sudah lulus kuliah tapi belum dapat pekerjaan, biasanya gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia malas-malasan, pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur juga. Nah, ini kan udah bagus tuh untuk seluruh hal, ada mau kesehatannya, mau nasibnya bagus. Akhirnya apa? Jadi seluruh orang tuanya, coba sekarang buat agenda kehidupan Senin sampai Ahad apa dalam 24 jam itu agendanya apa. Nah, akhirnya apa dibuat? Oh, hari Senin misalnya pagi bangun jam berapa, ikut kegiatan apa. Jadi walaupun kita tidak sedang bekerja di satu kantor atau tidak sedang jalan usaha atau apa, kan banyak yang saya lakukan dalam hidup. Ketika kita tidak sedang mengisi rekening bank BSI, BCA dan sebagainya, ya isi rekening akhirat kan bisa. Sama-sama penting diisi itu. Nah, namun orang-orang yang tidak punya tadbir dalam urusan hidup itu sering dibuang-buang. Makanya kita di sini harusnya punya. Masing-masing kita ini hari Senin ya, dalam 24 jam itu agendanya apa? Ya, agenda wajib ya, kajian dengan para ustadz jam berapa, kajian di luar, yang kosong-kosongnya waktu apa akan diisi apa itu. Seandainya dibuat jadwalnya begitu kan lebih baik. Setiap orang punya target sendiri. Misalnya dalam setiap waktu kosong mau menghafalkan apa kitab al-ajurmiyah misalnya, atau ambil tasrifiyah ya, untuk modal baca kitab misalnya dalam al-sorobnya. Kalau di program ya dalam waktu sebulan 2 bulan ada pencapaian. Tapi kalau tidak di program biasanya ya lewat waktunya. Jadi kalau tadbir dalam arti seperti itu fala ba'sa, tidak ada masalah. Bahkan sampai ada ungkapan at-tadbiru nisful ma'isyah. Tadbir dalam konteks seperti ini itu separuh kehidupan. Sehingga ada satu juga ungkapan dalam manajemen itu, orang yang gagal membuat rencana berarti dia merencanakan gagal. Betul. Apa tadi? Orang yang gagal membuat rencana berarti dia merencanakan gagal. Rencana saja dia tidak bisa buat, gimana pernyataan kan gitu maksudnya. Ada ungkapan seperti itu. Jadi apa?
Fama maka bermula apa saja kaum yang telah melakukan bi dengan ma wiru oleh selainmu, angkat darimu, la takum jangan melakukan ilmu bi dengan ma inap untuk dirimu sendiri, yakni maksud ya Imam Dailah annal amra kan sungguhnya perkara itu makruhun minhu telah diselesaikan minhu oleh al-amr. Itu qad qama kana sungguh telah menegakkan atau melaksanakan bihi dengan madhkur ghairu kalah selain huwa dan kullu ghairu itu Allah ta'ala hanya mati Allah. Wa ma qama bi ghairuka wa dan kullu apa saja yang telah melakukan bihi dengan ma ghairu kalah selainmu la faidah maka tidak ada faedah itu menjadi kiam di dalam melaksanakan atau menegakkan bihi dengan ma wa yakunu maka jadi kiamuka oleh berdirimu atau melaksanakanmu ya, itu fudulan kelebihan la yang bagi yang tidak sebaiknya ayat dalam bahasa oleh bahwa terlibat bihi dengan fudul zabul ukul orang-orang yang menikahkan. Jadi kenapa kita diperintahkan untuk mengistirahatkan diri dari tadbir fama qama biwilka angka la takbil nafsik, apa yang telah dilakukan oleh selainmu ya, dari dirimu maka kamu tidak bisa melakukannya untuk dirimu sendiri. Maksudnya perkara itu perkara tentang apa yang terjadi dengan segala rinciannya itu makruhun telah selesai. Setelah selesai pembahasannya ya, tentuan takdir Allah sudah jelas. Qad qama bi ghairuka. Kenapa? Karena telah dilakukan oleh selain dirimu dalam urusan takbir ini yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qama bi ghairuka la faidata fi qiyamika bihi. Apa yang telah dilakukan oleh selainmu maka tidak ada faedah di dalam melaksanakanmu dengan hal tersebut. Wa yakunu qiyamuka ya qudulan, maka berdiri atau melaksanakanmu terhadap hal yang sudah dilakukan oleh orang lain itu adalah suatu qudul, suatu hal yang sifatnya berlebihan, la yang bagi ayat dalam sabihi, yang tidak seyogianya seorang murid itu ya terlibat dengan hal-hal yang qudul seperti itu. Maksudnya apa? La yang bagi ayat dalam sabihi zawul uquli, yang tidak seyogianya orang punya akal itu ya terlibat dengan hal-hal yang fudul seperti itu. Faidon dan hal yang pula itu dalam makur tarkul ubudiyati, bermula meninggalkan penghambaan, mudadatul kami rububiyati, dan melawani atau ya melawani menyelisihi hukum-hukum sifat ketuhanannya Allah, wa munazatul dan mencabut wa munazatul qadari dan mencabut kekuasaan Allah atau menentang ya kekuasaan Allah. Jadi kalau ada orang yang dia ngatur-ngatur kehidupannya, kalau tidak tercapai terus marah-marah dan sebagainya, itu bisa digambarkan sebagai orang yang dia mencabut kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma khatabal murida bidzalika, wa inna ma khataba, dan sungguhnya mengajak bicara ya Imam Dailah al murid akan murid bidzalika dengan itu, li'annahu karena sesungguhnya keadaan itu idza tawajjah apabila menghadap, berarti apa murid ini li'annahu karena sesungguhnya murid itu li'annahu sesungguhnya murid itu idza tawajjah apabila menghadap yang murid lihat dari Rabbi kepada hadirat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, wastaghala dan sibuk yang murid bi aurati tariki dengan wirid-wirid tariqah, wa amali dan amal-amal tarik, ta'attalat maka teranggurkan alaihi atas murid asbabu ma'asyihi oleh sebab-sebab penghidupannya murid bil ghalibi dalam umumnya. Payati lalu datang ya kan murid setan wasbisu dan membisikkannya setan lahu pada murid wayasiru, dan jadi yang murid itu yutabiru mengatur yang murid binafsi dalam dirinya murid, memerankan perkara-perkara
layak yang tidak terjadi aktaruha oleh kebanyakannya umur. Badalika dan bermula itu tuh yusilu menyibukkannya dari akan murid amma dari apa saja gua yang bermula yang itu bisa jadi di hadapannya ma bayarjiu lalu kembali yang murid amma dari segala sesuatu gua yang bermula yang itu mutawajiun orang yang menghadap lalu kepada ma betul dalika dan obatnya itu kasratu dzikri, banyak berzikir wariyatuti dan ya Allah latihan diri hatta yarji'a sehingga kembali anhu darinya dari murid as-syaitanu oleh setan wa tahsulu dan hasil lalu bagi murid arahat oleh rohah oleh istirahat minta bitadbiri dari payahnya membuat tadbir atau mengatur-atur walidah dan karena ini kala telah berkata Ibnu Abdillah dalam yang berikutnya. Para sahabat sekalian, Imam Masyarakat menerangkan bahwa Imam Ta'ilah dalam hikmah ini beliau menghitop murid, jadi langsung arif nafsaka, istirahatkan dirimu gitu, jadi langsung dituju kepada muridnya. Kenapa beliau memilih kalimat yang seperti ini? Wa inna ma khatabal murid bidzalik. Sesungguhnya Imam Ta'ilah itu mengajak bicara murid dengan itu karena sungguhnya murid itu apabila ia menghadap kepada hadirat Tuhan yang Subhanahu wa taala dan sibuk dengan wirid-wirid tarekahnya serta amal-amal tarekahnya itu, dia akan nganggur atau akan berhenti dari aktivitas sebab-sebab kehidupan di dalam umumnya demikian. Gara-gara konsentrasi menjalankan amal murid itu, akhirnya kemudian dia nganggur misalnya, tidak beraktivitas dalam dunia kerja usaha. Maka datanglah setan, wayati setan. Setan datang, wa yuwaswisulahu dan bisa kepadanya. Wa yasiru yudabiru bi nafsi umuran la yaqau atarwa dan wa yuwaswisu lahu wa yasiru yudabiru dan kemudian jadilah setan itu dia mengatur-atur dalam diri seorang murid perkara-perkara yang tidak akan terjadi pada kebanyakannya. Seperti ini, ada rampah untuk apa kuliah cuma itu, ada yang sudah lulus kuliah masih pengangguran, akhirnya kita tidak mau kuliah untuk apa kuliah pengangguran kan itu. Seakan-akan yang terjadi itu dia menentukan, padahal belum tentu. Memang betul sekarang ada orang dah lulus kuliah belum dapat pekerjaan yang diinginkan, tapi ada juga yang belum lulus sudah dapat pekerjaan, atau begitu lulus langsung dapat pekerjaan. Ya bisa terjadi kalau menghendaki. Maka hal-hal seperti itu tuh jangan ditadbirkan ya, supaya tidak buat kita payah. Ya, tiap waktu dan tempat itu ada amalannya, udah jalankan. Waktunya kita sekarang belajar, ngaji, sholat, puasa, tentang yang akan terjadi 2, 3, 4, 5 yang akan datang itu ya terserah Allah. Yang penting kita sekarang berada di jalan yang benar gitu. Jangan akhirnya kita membayangkan yang aneh-aneh, terus akhirnya diri sekarang pusing. Wah ini kan nanti Indonesia ini bakal diserang Amerika kan karena pro Palestina. Oh nanti kalau diserang gimana kita ngumpetnya? Wah kalau begitu harus punya bunker, ini harus buat bunker rumah bawah tanah gitu. Stresnya kira-kira gitu, stres ya. Mikirnya ruwet banget itu. Padahal 2 hari kemudian dia mati. Belum sempat ini panjang umur mikir macam-macam. Tidak sempat mikirin bekal akhirat sudah keburu mati. Kita tidak tahu mikirin wah apakah 15 tahun yang akan datang sudah ada susah ya, sekarang aja susah. Nah itu yang namanya arif. Nanti tadi mas tujuannya begitu, jangan sampai kita itu mengatur yang terlalu jauh, akhirnya apa? Dari sekarang udah payah, kecapean sendiri mikirin dan kadang yang dipikirkan tidak terjadi. Udah membayang-bayangkan yang rumit-rumit ternyata pada akhirnya tidak ada apa-apa. Nah,
Kalau orang yang tidak selamat gimana? Akhirnya terpengaruh oleh setan, terus kemudian tidak konsentrasi, meninggalkan majelis, meninggalkan tempat tuntut ilmunya. Kenapa? Konsen dengan urusan baik. Fayarji'u amma huwa mutawajjihun, kemudian kembali dari apa yang dia menghadap padanya. Tadinya rajin ibadah, hilang ibadahnya, rajin menuntut ilmu, hilang ilmunya. Gara-gara takbir. Kemudian pada bagian akhir kita diingatkan wa tawa'u dzalika kasratu dzikri wa riyadhati. Obatnya itu ya supaya kita tidak menjadi orang yang korban daripada takbir yang tidak tepat, itu perbanyak zikir dan perbanyak riyadhah, melatih diri hatta yarjanu syaitanu, sehingga setan kemudian kembali darinya. Wa tahsulu lahu ar-rahatu min tadbiri, dan kemudian hasil baginya rohah, istirahat ataupun aman nyaman dari beratnya tadbir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dibaca dulu, Pak.